Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustabeshira Arif dari Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Ilmu Keguruan, Program Studi PG PAUD semester 7. Baiklah, saya akan memaparkan teori kurikulum dan desain implementasi kurikulum. Teori kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan sehingga sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun. Pengembangan kurikulum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan kurikulum yang berlaku. Maksudnya, agar hasil pengembangan kurikulum itu sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, kebutuhan daerah, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pendidikan di suatu negara dalam rangka mewujudkan ciri-ciri pembangunan dan pendidikan nasional bangsa yang bersangkutan. Sedangkan teori kurikulum menurut bahasa, istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dahulu sampai sekarang. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni kurir, yang artinya pelari, dan kurer yang artinya tempat terpacu. Jadi, kurikulum dapat diartikan jarak yang harus ditempuh oleh para pelari. Dari makna yang berdasarkan rumusan tersebut, kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kurikulum adalah seperangkat alat pelajaran yang diajarkan oleh lembaga pendidikan dan seperangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Kurikulum ini mempunyai beberapa jenis, yaitu pertama, kurikulum cakupan. Yang dimaksud dengan kurikulum cakupan yaitu yang berisi uraian bidang studi yang terdiri atas beberapa macam mata pelajaran yang disajikan secara berkaitan. Terus ada juga yang dimaksud dengan kurikulum inti, yaitu kurikulum yang program belajarnya disusun dalam bentuk masalah inti tertentu. Terus kurikulum kegiatan. Kurikulum yang program belajarnya disusun melalui kegiatan tertentu yang dilakukan oleh anak. Kemudian, kurikulum muatan lokal. Kurikulum ini yang berisi tentang mata pelajaran yang disesuaikan dengan kepentingan daerah. Jadi, jenis-jenis kurikulum ada 4. Pertama tadi, kurikulum cakupan. Yang kedua, kurikulum inti. Yang ketiga, kurikulum kegiatan. Dan yang keempat, kurikulum muatan lokal. Sedangkan pengertian kurikulum menurut para ahli yaitu menurut Saylor yang dikutip oleh Nana Sayodi Sukmadinata yang mengatakan bahwa a curriculum is total a front of the school to going about desired outcomes in school and out of school situation. Kurikulum adalah usaha maksimal dari sekolah untuk mencapai hasil yang diinginkan di dalam sekolah maupun di luar situasi sekolah. Sedangkan menurut J. Lautrom dan Delmas F. Miller, kurikulum yakni segala hal yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, termasuk metode mengajar, cara mengevaluasi murid, program studi, bimbingan dan penyuluhan, survei dan administrasi, serta hal-hal struktural terkait dengan waktu, jumlah ruang, serta kemungkinan memilih mata pelajaran. Adapun menurut Dr. Haji Nana Sujana tahun 2015, kurikulum adalah niat atau harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana dan program pendidikan yang diselenggarakan oleh pendidik di sekolah. Selain itu, kurikulum adalah niat dan rencana sementara pelaksanaannya, yaitu proses belajar mengajar. Yang terlibat di dalam proses tersebut yaitu pendidik dan anak didik.
Sedangkan menurut Harsono, kurikulum adalah suatu gagasan pendidikan yang dinyatakan melalui praktik. Selain itu, kurikulum tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, tetapi seluruh program pembelajaran yang direncanakan dari institusi pendidikan nasional. Adapun menurut Profesor Dr. S. Nasution, MA, kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun guna memperlancar proses belajar dan mengajar di bawah naungan, bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Desain implementasi dalam kurikulum. Saylor mengemukakan ada 8 prinsip sebagai acuan dalam desain kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, desain kurikulum harus memudahkan, mendorong seleksi serta mengembangkan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang kedua, desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Yang ketiga yaitu desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan membangun berbagai kegiatan belajar di sekolah. Yang keempat, desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Yang kelima, desain harus mendorong guru untuk mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diproses di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Yang keenam, desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berkelanjutan pada pengalaman berikutnya. Yang ketujuh, kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokratis yang menjiwai kultur. Dan yang terakhir yaitu desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Jadi, implementasi kurikulum yang sukses dihasilkan dari perencanaan yang cermat dan berfokus pada 3 faktor, yaitu orang, program, dan proses. Untuk menerapkan perubahan kurikulum, pendidik harus membuat orang mengubah beberapa kebiasaan mereka dan kemungkinan pandangan mereka. Banyak sekolah yang gagal untuk melaksanakan program mereka karena mereka mengabaikan faktor orang dan menghabiskan waktu dan anggaran untuk memodifikasi program atau proses. Jadi, proses implementasi kurikulum 2013 harus dilakukan dengan baik dan benar. Karena kesalahan dalam implementasi dapat menyebabkan output yang kurang baik. Berikut adalah tahapan-tahapan implementasi kurikulum 2013 yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu pengadaan buku oleh sekolah kepada siswa. Implementasi kurikulum 2013 yang pertama adalah proses pengadaan buku. Proses ini dimulai dari adanya penyediaan anggaran. Dalam hal ini yang diperlukan adalah data siswa, HPS atau HED, Juknis BOP atau DAK, dan surat edaran yang berasal dari SK Menteri. Selain itu, dilanjutkan kepada proses pengadaan buku, baik oleh pihak Dinkas atau sekolah. Untuk pemasok buku, biasanya dengan membeli sendiri atau tender. Setelah tahapan pengadaan buku tersebut diubah kepada dokumen pengadaan buku, maka berikutnya adalah mendapatkan jadwal semester atau jadwal pelatihan. Baru kemudian buku diberikan kepada para siswa. Kemudian yang kedua, pelatihan terhadap guru. Implementasi yang kedua dari kurikulum 2013 adalah pelatihan guru.
Tahapan pelatihan guru ini dimulai dari penyediaan anggaran yang melibatkan data guru, kurikulum dari pelatihan, modul, rincian biaya, dan surat edaran. Kemudian dilanjutkan dengan proses persiapan pelatihan, mulai dari persiapan materi dan dilanjutkan dengan persiapan narasumber. Selain itu akan dilanjutkan dengan pengadaan instruktur nasional melalui proses seleksi. Jika sudah, maka akan dilanjutkan dengan pelatihan guru sasaran. Yang ketiga, pendampingan terhadap guru. Setelah melalui tahapan implementasi yang kedua, maka akan dilanjutkan dengan tahapan yang ketiga, yaitu proses pendampingan guru. Dalam hal ini akan diperlukan yang namanya pembuatan anggaran dan guru pendamping. Sesudah ada penetapan guru pendamping, maka akan dilanjutkan kepada proses pelaksanaan pendampingan. Setelah itu, sudah bisa dilaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan oleh guru yang telah mendapatkan bimbingan dari pihak pendamping. Setelah itu, guru tersebut juga telah memiliki kompetensi dan kemampuan standar untuk mengaplikasikan rancangan kurikulum ini. Proses pembelajaran ini melibatkan keseluruhan siswa yang ada di setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Dan yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Setelah proses pembelajaran dilakukan dalam beberapa waktu, berikutnya akan diadakan yang namanya monitoring atau evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini dilakukan langsung oleh petugas Monef. Dan sesudah proses monitoring dan evaluasi dilakukan, berikutnya akan ditindaklanjuti dari monitoring dan evaluasi tersebut agar proses pendidikan menjadi lebih baik. Jadi, konsep kurikulum dirancang secara baik dan rapi agar proses pendidikan di Indonesia benar-benar mampu menghasilkan penerus bangsa yang mandiri dan berkarakter. Oleh karena itu, semua guru harus mampu memahami konsep ini dengan baik. Baiklah, mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.